Selamat pagi, ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu di Lentera pagi pada saat ini. Dalam rangka minggu-minggu Prapaskah, kami dengan teman-teman pergi ke sebuah desa. Di sana ada sekolah Kristen, yaitu PAUD, TK, dan SD. Saat ini kami mendatangi SD Kristen. Ibu, bapak, saudara-saudari bisa melihat tayangannya seperti ini. Ini saya ada di SD Kristen Karangdowo, Pedan, Klaten. Ketemu dengan Pak Sumion. Kebetulan dia tokoh masyarakat Kristen di Karangdowo, juga termasuk pendiri sekolah Kristen. Ada PAUD, ada TK, ada SD, dan nanti kita harap bisa ke SMP, bisa ke SMA untuk pekabaran Injil. Sedikit Pak Mion disertai teman-teman dari guru, apa sejarah pendirian sekolah di sini? Terima kasih. Sebetulnya ruangan ini waktu Belanda dijadikan pabrik senjata. Tapi setelah perkembangannya Indonesia merdeka, tahun 49 SD Sending berdiri di sini. Kemudian tahun 50, tahun berapa itu udah bubar. Ganti tahun 62 ada SRP, Sekolah Kristen Sekolah Rakyat Perempuan, SRP. Sekolah Rakyat Perempuan di sini. Kemudian bubar tahun 60-an berapa, berdirilah SMP. Kemudian SMP besar sampai 400 muridnya, bubar. Kemudian STM bubar. Nah, sekarang mulai tahun ini 6 tahun yang lalu ini berdiri SD Kristen Karangdowo. Kami sebagai pengelola, sebagai ketua komisi pendidikan Kristen di Karangdowo dicerai untuk bagaimana berkembangnya sekolah Kristen di Karangdowo ini. Itu ada playgroup, ada SD yang punya ruangan, gedung, tempat tersendiri, beli sendiri tanpa bantuan dari siapa tahu kecuali dari luar. Kemudian berdirilah 6 tahun yang lalu SD Kristen, muridnya hanya 6. Kita nekat berdiri. Nah, kemudian dari tahun ke tahun berkembang. Sekarang murid itu semuanya mencapai sampai kelas 6 itu mencapai 88. Ya, jadi begini. Jadi saya masih ingat pertama bersenjata, bubar, ada sekolah Kristen. Kebetulan bapak saya guru di sini waktu itu. Jadi bekas murid-muridnya masih. Lalu bubar, lalu berdiri lagi Sekolah Rakyat Perempuan. Bapak saya kepala sekolah. Terus bapak saya sekolah, pensiun, pulang ke Solo, sekolah dibubar. Lalu dirintis lagi oleh Pak Mion. Ya. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu tiap bulan kita itu kan harus menyediakan uang hampir 11 juta dari gereja. Bantuan itu baru belum lama 4,5 juta. Jadi kekurangan ini komisi pendidikan yang bagaimana cara mencari, minta ini minta itu, mungkin dibantu cuma Pak Bambang Sumbodo yang beliaunya aktif di sini memberi bantuan ini bantuan itu untuk guru dan sebagainya, sehingga kelayaan honor untuk guru sangat tidak layak. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka mempunyai integritas yang tinggi.
Dia punya kemampuan yang luar biasa sehingga tahun kemarin juara satu kecamatan dari 23 SD, kemudian juara kabupaten nomor ranking berapa? Ranking 5. Ya, sekarang begini. Jadi kita luar biasa karena gereja Kristen Jawa Karangdowo membantu 4,5 juta per bulan. Luar biasa. Lalu yang lain kita menggali dari luar donatur. Nah, jadi masih ada defisit yang harus ditutup untuk guru-guru dan karyawan. Nah, sekarang saya minta dengan jujur, per bulan guru menerima honor berapa? Jujur. 450. Nah, per bulan guru yang notabene S1 itu hanya menerima 450, dan kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dari keluarga kami, bukan keluarga saya, keluarga kami dan teman-teman akan memberi tali kasih sembako dan sedikit untuk uang. Tidak banyak toh. Tidak banyak. Tapi toh ini cinta kasih kami pada sekolah di sini, dan itulah harapan kami supaya pekabaran kesukaan terus dikembang di sekolah ini. Akhirnya gereja di sini, beberapa gereja ada karena sekolah. Jadi gereja di sini ada karena sekolah. Sekarang hampir tiap kelurahan ada gereja karena sekolah Kristen yang dirintis pada zaman Belanda, yang dirintis oleh orang tua saya, dan sekarang dirintis oleh Pak Mion. Gereja berkembang. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di Lantara yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Tadi Bapak Ibu telah melihat bagaimana Pak Simeon, orang yang telah lanjut usia, kebetulan dia juga mantri kesehatan yang dikenal di Kecamatan Karangdowo. Dia melanjutkan pekabaran Injil melalui dunia sekolah. Waktu zaman Belanda berhenti, setelah zaman kemerdekaan orang tua saya, setelah pensiun orang tua saya pulang ke Solo. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Simeon. Nah, kami diingatkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Firman ini sangat menarik untuk kehidupan sekolah Kristen di desa. Kita tahu guru-gurunya S1, tapi jauh di bawah UMR, tapi mereka semangat sampai ke kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6.
dan mereka akan meluluskan dengan pelajaran itu. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapa, doa Tuhan Yesus, aku mau supaya mereka pun dimanapun aku berada. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Berarti Yesus berada di sekolah Kristen di Karangdowo. Di sana pun mereka berada. Kalau di sana pun mereka berada, aku pun berada di sana. Nah, saya kira ini ungkapan yang luar biasa dari firman Tuhan. Di mana kita berada, Yesus berada. Di mana Yesus berada, kita berada. Karangdowo, gereja di desa, tapi tiap bulan dia membantu sekolah Kristen 4,5 juta. Tiap bulan sekolah di desa, gereja di desa. Bagi saya ini luar biasa. Karena apa? Karena mengatakan dimanapun aku berada, ia berada. Muridku berada. Dimanapun muridku berada, aku pun berada. Sekarang Yesus berada di Karangdowo. Karena apa? Karena Pak Simon dengan teman-teman, dengan guru-guru, karena mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus dan mereka berada sampai sekolah pun sekarang berjalan sangat luar biasa. Tidak mendapat bantuan dari mana-mana, hanya tali kasih sewaktu-waktu kita hadir di sana. Dan saya ucap terima kasih atas kepedulian untuk pewartaan Injil, karena dialah garis terdepan pewartaan Injil. Dari sanalah mereka menjadi anggota gereja. Di mana? Di kota-kota. Tapi seringkali gereja di kota kurang melihat gereja di desa. Amin. Kita berdoa. Kami diingatkan dengan firman Tuhan. Dimanapun Yesus berada, Yesus menghendaki murid-muridnya berada di sana. Dimanapun murid-muridnya berada, Yesus pun hadir. Di mana murid berada, di dalam pewartaan Injil Yesus Kristus. Sekolah Kristen di Karangdowo telah menunjukkan buah pewartaan Injil yang sangat luar biasa. Sambung menyambung, walaupun kadang-kadang putus, disambung kembali. Putus, disambung kembali saat ini. Yang penting pewartaan Injil diwartakan untuk para siswa yang masih di bawah anak-anak, yang menuju ke arah pra remaja. Mereka akan menjadi ujung-ujung terdepan murid Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pengurus, untuk gereja di Karangdowo, gereja Kristen Jawa. Kiranya Engkau memberkati, sehingga dari sekolah ini, dari gereja ini, tersebar murid-murid Kristus yang penuh dengan militansi untuk pewartaan kabar kesukaan. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Demikian kiranya pewartaan Lentera pada saat ini bisa menggugah hati kita bahwa pewartaan Injil bagaimanapun di tengah-tengah situasi apapun harus diwartakan. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan beserta kita. Jangan lupa vaksin, dan jangan lupa juga protokol kesehatan yang benar. Emmanuel.